Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Salasatul Usul seputar menjawab 3 pertanyaan alam kubur karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ini sesi yang ke-25 dari pembahasan buku ini. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita terangkan poin yang ke-7 di situ ya, dari sub pembahasan, itu tafsir surah Al-A'raf. Allah dikenal dengan melihat kepada makhluk-makhluknya. Dan sudah berlalu dari pembahasan ada 8 makhluk yang diterangkan di situ ya. Kemudian masalah yang ke-8 sudah kita bahas juga, tentang masalah pengakuan bahwa Allah adalah Rabb, mengharuskan pengakuan bahwa Allah adalah yang diibadahi, lagi disembah semata. Ya. Kata penulis, Ar-Rabbu huwal ma'bud. Rabb itu adalah yang diibadahi, yang disembah. Ya. Kemudian di masalah yang ke-9 kita sudah terangkan dari sebagian tafsir ayat di surah Al-Baqarah ya, tentang dalil bahwasanya Rabb itu adalah yang disembah atau yang diibadahi. Baik. Dan di malam hari ini kita akan sempurnakan dari pembahasan ayat itu. Dan di masalah yang ke-10 ditambah di situ ya, tentang masalah penafsiran Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala terhadap ayat di surah Al-Baqarah itu. Ya, sudah kita baca dari firman Allah ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini sudah kita terangkan penafsirannya ya. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit sehingga keluar dengannya dari hujan tersebut berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sementara kalian mengetahuinya. Jadi ini penjelasan adilah yang berikutnya ya, yang mengharuskan seorang itu dia hanya beribadah kepada Allah semata. Jadi yang pertama kan diterangkan di situ dari dalil rububiyah, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum.
Dialah Allah yang telah mencipta kalian dan mencipta orang-orang sebelum kalian. Itu dalil yang pertama ya. Kemudian dalil yang kedua diterangkan di situ ayat setelahnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, bagaikan tanah yang lapang, yang dengannya manusia itu bisa menetap di bumi, ya, bisa beristirahat di atasnya, karena dia dijadikan bagaikan hamparan, firash. Ya. Firash itu kalau secara bahasa dia bagaikan ranjang ya, tempat beristirahat. Ya. Dia tenang di situ. Nah, bumi seperti itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sekarang ada yang bertanya, bumi itu bentuknya apa? Bulat atau datar? Siapa yang tahu? Hah? Bulat. Di sini dijadikan hamparan, dia rata. Ya. Nah, itu kata para ulama tidak bertentangan ya, antara ayat yang menjelaskan bahwasanya bumi sebagai hamparan dan kenyataan yang sebenarnya, bahwasanya bumi itu apa? Bulat. Ya. Dan itu telah dibuktikan oleh manusia ya. Jadi kalau dia berjalan di bumi ini di satu arah misalnya kan, terserah dia mau mengarah kemana, ke arah barat. Kalau dia terus ke arah barat, tidak berbelok-belok, ya, maka dia akan kembali ke tempatnya semula. Dipahami ya? Itu menunjukkan bahwasanya bumi itu apa? Bulat. Dan kalau sesuatu yang bulat dan dia besar, maka itu bagaikan hamparan, ya, bagaikan apa? Hamparan yang memungkinkan seorang itu tinggal di situ. Jelas ya? Baik. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, kalau terjadi gerhana ya, ada gerhana bulan misalnya. Kalau gerhana bulan itu kan bumi di tengah, ya, antara bulan dan matahari. Nah, ketika bayangan bumi itu menutupi cahaya matahari yang sampai ke bulan, maka terlihat di situ dari bayangan bumi itu apa? Bulat. Dipahami ya? Jadi ini sudah dimaklumi ya, maksudnya bentuk bumi itu bulat. Ya, sama dengan bulan, matahari, bentuknya bulat semua. Ya. Baik. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Kemudian dalil yang ketiga diterangkan di sini, ya, tentang rububiyah Allah, was samaa binaa, dan langit sebagai bangunan. Diterangkan di ayat yang lain itu langit bagaikan atap. Ya, diterangkan di surah Al-Anbiya ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfudha. Dan kami telah menjadikan langit itu bagaikan atap yang terjaga. Dan uniknya langit ini yang dikatakan tadi sebagai bangunan, dia adalah bangunan yang tidak ada tiangnya. Ya. Kalau orang bikin rumah kan di bumi ini, dia buat atap, itu pasti ada apa? Ada tiang. Ya. Tapi hebatnya langit ini, dia tanpa tiang. Diterangkan sifatnya bagaimana? Sangat kuat sekali, berlapis-lapis, tapi tanpa apa? Tapi tanpa tiang. Demikian dari keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat dari adilah rububiyah di sini,
Diterangkan wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dialah Allah yang telah menurunkan air dari langit. Ya, maksudnya hujan ya. Di sini dikatakan hujan turun dari langit. Ya. Mana yang betul? Hujan dari awan atau dari langit? Hah? Yang betulnya itu hujan turun dari awan. Terus di sini bagaimana cara menjawabnya? As-sama di sini langit itu diartikan secara bahasa ya. Artinya dari arah yang tinggi. Ya. Bukan langit yang sebenarnya. Tapi dari awan, dan awan itu tempatnya di atas. Ya. Kalau plafon itu namanya apa? Hah? Langit-langit. Dia bukan langit, tapi dikatakan apa? Langit-langit. Ya. Itu ada ayat yang lain ya yang menjelaskan bahwasanya hujan turun dari awan. Ya. Hujan turun dari mana? Dari awan. Ya. Jadi as-sama di sini maksudnya dari arah atas. Itulah awan. Karena langit sudah disebutkan sebelumnya. Ya, was-samaa'a binaa'a. Itu langit yang sebenarnya. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'an. Itu awan maksudnya ya. Baik. Ya, kemudian dalil yang kelima diterangkan di sini dari adillah rububiyah Allah, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Lalu dia mengeluarkan dengannya dari buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Ya, jadi turunnya hujan tadi itu membawa keberkahan. Ya. Itu diterangkan di ayat-ayat yang lain ya. Hujan itu disifatkan ya sebagai air yang diberkahi. Ya, ma'an mubarakah. Ada ayat yang lain ma'an tahura, air yang suci. Dengannya akan keluar berbagai macam buah-buahan. Nah, sekiranya dari hal yang dimaklumi ya, proses dari munculnya buah-buahan karena pengaruh dari hujan tersebut. Ya. Jadi ini 5 dalil rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang telah menetapkan perkara-perkara ini, maka dikatakan di akhir ayat, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan sementara kalian mengetahuinya. Ya. Andada di sini, andad dia jamak dari nid. Jamak dari nid. Ya. Nid itu artinya tandingan, lawan sesuatu. Baik. Jadi jamaknya andad, tandingan-tandingan. Ya. Yang bisa menandingi Allah, yang bisa menyaingi Allah. Dipahami ya? Dilarang. Jangan menjadikan untuk Allah ada tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun. Sementara kalian mengetahui Allah yang Maha Mencipta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan, yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, ya, yang menurunkan hujan dari langit, dengannya keluar buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ya. Kalau ini sudah diketahui, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Sedangkan kalian mengetahui bahwasanya Allah yang telah memberikan nikmat, ya, yang sangat banyak kepada kalian. Dipahami ya? Baik. Jadi pada 2 ayat yang telah kita bacakan ini terdapat penjelasan bahwasanya Rabb itu dialah yang diibadahi, dialah yang disembah. Nah, perhatikan tadi di awal ayat, di ayat sebelumnya ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Tauhidkanlah Rabb kalian.
Jadi diawali dengan perintah beribadah. Kemudian di akhir ayat ditutup dengan larangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Pada ayat ini terdapat faedah-faedah tadi sudah diterangkan ya. Dari 5 adillah rububiyah yang dengannya seorang itu menetapkan bahwasanya Allah yang disembah dan yang diibadahi. Baik. Dan di sini juga dari faedah ayat penjelasan bahwasanya agama Islam ini dia sebagai hidayah untuk seluruh manusia. Dan sudah diterangkannya lafaz an-nas itu berlaku juga untuk jin. Ya. Ya, kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan sifat Allah yang Maha Mencipta. Alladzi khalaqakum. Ini sama dengan ayat sebelumnya ya. Nah, pada ayat ini juga diterangkan kepada kita bahwasanya rezeki itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebab-sebab yang manusia itu dia berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Tapi rezeki itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan pada ayat ini juga diterangkan kepada kita dari keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencakup seluruh jin dan manusia. Ada sisi yang bagus diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dari hikmah kenapa dikatakan di sini ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ini ayat di surah Al-Baqarah. Berlalu sebelumnya itu 3 kelompok manusia. Ada orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Ya, setelah diterangkan 3 golongan itu, baru datang ayat ini. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Baik. Kemudian diterangkan di situ di akhir dari pembahasan ini, kata Syekh rahimahullahu taala, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang mencipta perkara-perkara ini dialah yang berhak untuk diibadahi. Ibnu Katsir dimaklumi ya dari ahli tafsir yang terkenal. Namanya itu Ismail ibnu Umar Al-Qurashi Abul Fida. Beliau dari salah seorang dari murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi murid Ibnu Taimiyah itu banyak ya. Ada Ibnu Al-Qayyim. Nah, ini diantaranya juga Ibnu Katsir dan selainnya ya dari para ulama yang terkenal. Baik. Beliau wafat di tahun 774 Hijriah. Ya, dari ulama ya, yang hidup di abad ke-8. Baik. Beliau menafsirkan ayat yang telah kita bacakan tadi. Kata beliau, al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah. Yang mencipta perkara-perkara ini, maka kata beliau, dialah yang berhak untuk diibadahi. Dan ini keharusan dari apa yang sudah kita terangkan ya. Ketika seorang dia telah mengakui tauhid rububiyah, maka keharusannya dia wajib mengakui tauhid apa? Uluhiyah. Jangan seperti orang musyrik. Orang musyrik mereka hanya mengakui tauhid rububiyah saja, tidak mau mengakui tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Setelah itu beliau terangkan masalah ibadah ya. Dan ini dari pembahasan-pembahasan yang masih berkaitan dengan ma'rifatullah. Nanti kita akan bahas insyaallah taala di sesi berikutnya. Baik. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.